Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Valeria. Di sini aku akan menjelaskan perkembangan fisik masa dewasa tengah atau madya. Usia madya yaitu antara 40 sampai 60 tahun, ditandai dengan perubahan fisik dan mental. Pada usia 60, umumnya mulai terjadi penurunan kekuatan fisik dan daya ingat. Usia madya di kebudayaan Amerika dianggap sebagai masa tersulit dalam kehidupan. Keberhasilan menyesuaikan diri sangat bergantung pada dasar yang dibentuk sejak awal kehidupan, terutama terkait harapan terhadap peran dan tuntutan sosial. Kesehatan mental yang baik membantu individu beradaptasi dengan peran dan harapan baru di usia ini. Nah, selanjutnya ada karakteristik usia madya. Yang pertama itu ada periode yang sangat ditakuti. Jadi, ciri pertama dari usia madya adalah bahwa masa tersebut merupakan periode yang sangat menakutkan. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madya semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Lalu ada usia madya merupakan masa transisi. Jadi, layaknya masa pubertas yang merupakan transisi dari anak-anak menuju remaja dan kemudian dewasa, masa madya juga menjadi fase di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri fisik serta perilaku masa dewasa mereka. Pada periode ini, mereka memasuki satu tahap kehidupan yang dipenuhi dengan karakteristik dan perilaku baru. Usia madya adalah masa stres, penyesuaian radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, terutama ketika disertai dengan berbagai perubahan fisik, seringkali dapat mengganggu keseimbangan fisik dan psikologi seseorang, serta menyebabkan stres. Lalu, usia yang berbahaya. Nah, usia ini umumnya dianggap sebagai tahap kehidupan yang beresiko. Pada fase ini, seseorang sering mengalami masalah fisik akibat beban kerja yang berlebihan, kecemasan yang tak terkendali, atau kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan hidupnya. Nah, lalu selanjutnya, usia madya adalah masa berprestasi. Menurut Erikson, usia madya adalah masa yang penuh dengan krisis, di mana dua pola kecenderungan, generativitas atau kecenderungan untuk berkarya, dan stagnasi, yaitu kecenderungan untuk tidak bergerak maju, akan sangat dominan. Pada fase ini, seseorang dapat mengalami keberhasilan yang signifikan atau sebaliknya. Mereka bisa terjebak dalam keadaan stagnan dan tidak melakukan apapun. Lalu, masa evaluasi. Usia madya umumnya adalah saat di mana pria dan wanita mencapai puncak prestasinya. Oleh karena itu, sangat wajar jika pada periode ini mereka juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian tersebut, dengan pertimbangan aspirasi pribadi mereka serta harapan dari orang-orang terdekat, seperti anggota keluarga dan teman. Yang terakhir, merupakan masa jenuh. Banyak pria dan wanita, terutama di akhir usia 30-an atau 40-an, sering mengalami kejenuhan. Perasaan jenuh ini tidak membawa kebahagiaan atau kepuasan di usia berapapun. Akibatnya, masa usia madya seringkali dianggap sebagai periode yang kurang menyenangkan dalam kehidupan. Lalu ada tanda perubahan fisik pada dewasa tengah. Yang pertama ada berat badan bertambah. Jadi, selama usia madya, lemak itu akan mengumpul pada area perut dan paha. Lalu perubahan otot. Umumnya, otot orang yang berusia madya akan menjadi lembek, mengendur di sekitar dagu, pada lengan bagian atas dan perut. Lalu berkurangnya rambut dan beruban. Seiring bertambahnya usia, pria di usia madya mulai mengalami penipisan rambut, dengan area atas kepala seringkali menjadi kebotakan. Di sisi lain, rambut yang tumbuh di hidung, telinga, dan bulu mata menjadi lebih kaku, sementara pertumbuhan rambut di bagian wajah cenderung melambat dan kurang lebat. Untuk wanita, rambut juga semakin menipis, sementara pertumbuhan rambut di atas bibir dan dagu menjadi lebih banyak. Menjelang usia 50 tahun, baik pria maupun wanita umumnya mulai menyaksikan rambut mereka berubah warna menjadi putih. Selanjutnya, tubuh menjadi gemuk. Bahu seringkali berbentuk bulat dan terjadi penggemukan pada bagian seluruh tubuh yang membuat perut kelihatan menonjol sehingga seseorang kelihatan lebih pendek. Lalu, perubahan pada gigi. Nah, gigi menjadi lebih kuning dan harus lebih sering diganti, sebagian atau seluruhnya dengan gigi palsu. Lalu, perubahan pada mata.
Mata kelihatan kurang bersinar daripada mereka ketika masih muda dan cenderung mengeluarkan kotoran mata yang menumpuk di sudut mata. Lalu ada masalah persendian. Nah, beberapa orang berusia madya mempunyai masalah pada persendian, tungkai, dan lengan, yang membuat mereka sulit berjalan dan memegang benda yang jarang sekali ditemukan pada orang-orang muda. Lalu ada perubahan pada kulit. Nah, kulit pada wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih kering dan keriput. Kulit di bagian bawah mata menggembung seperti kantong, dan lingkaran hitam di bagian ini lebih permanen dan jelas. Warna merah kebiruan sering muncul di sekitar lutut dan di tengah tengkuk. Nah, selanjutnya ada perkembangan sosio-emosi masa dewasa tengah atau madya. Menurut Erikson, usia dewasa tengah merupakan masa kritis di mana baik generativitas atau kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnasi atau kecenderungan untuk berhenti akan dominan. Pada masa usia tengah ini, orang akan jadi lebih sukses atau sebaliknya, mereka akan berhenti dan tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Selanjutnya ada perkembangan sosial emosional pada dewasa tengah. Yang pertama ada cinta dan pernikahan. Cinta romantis yang penuh kasih sayang seringkali sangat kuat pada masa dewasa awal. Namun, saat memasuki dewasa tengah, cinta yang bersifat persahabatan mulai meningkat. Di tahap awal dewasa, ketertarikan fisik, romansa, dan hasrat menjadi hal yang lebih penting dalam hubungan baru. Sementara itu, seiring waktu, rasa aman, kesetiaan, dan kedalaman emosional antar pasangan menjadi lebih krusial, terutama dalam konteks hubungan di masa dewasa tengah. Beberapa pakar perkembangan berpendapat bahwa mutualitas memiliki peran penting dalam kematangan hubungan. Mutualitas ini terwujud ketika pasangan saling berbagi pengetahuan, mengambil tanggung jawab untuk kebahagiaan bersama, serta berbagi informasi pribadi yang mendalam tentang diri mereka. Selanjutnya ada pernikahan dan perceraian. Perceraian pada masa ini memiliki resiko lebih sedikit dan tidak begitu intens dibandingkan masa dewasa awal. Jika perceraian terjadi, mereka memiliki pikiran yang logis dan memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menyederhanakan hidupnya. Anak-anak mereka juga sudah dewasa dan sudah mampu menghadapi perceraian orang tuanya secara lebih efektif. Lalu selanjutnya ada anak dan orang tua. Di sepanjang masa pertengahan, orang tua akan terus memberikan banyak bantuan untuk anak mereka daripada sebelumnya, khususnya ketika anak mereka belum menikah dan ketika anak menghadapi kesulitan. Lalu selanjutnya ada sindrom sarang kosong. Sebuah peristiwa penting dalam sebuah keluarga terjadi ketika anak-anak yang sedang memasuki fase dewasa mulai meninggalkan rumah untuk menjalani hidup mereka sendiri. Fenomena yang dikenal sebagai sindrom sarang kosong ini menunjukkan bahwa kepuasan dalam pernikahan seringkali menurun seiring dengan anak-anak yang beranjak pergi. Hal ini terutama dirasakan oleh orang tua yang sebelumnya merasa puas melalui interaksi dan kebersamaan dengan anak-anak mereka. Dan yang terakhir ada pengisian waktu luang. Pada masa dewasa madya, individu perlu mulai menyiapkan diri untuk memasuki masa pensiun, baik dari segi keuangan maupun psikologis. Membangun dan menjalani berbagai aktivitas di waktu luang menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan tersebut. Dengan demikian, transisi menuju masa usia lanjut dapat berlangsung lebih mulus dan tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan, sehingga mengurangi kecemasan yang mungkin muncul. Sekian video dari aku, terima kasih sudah menonton.